Gimana? Langsung saja silakan Pak Rudi untuk naik ke atas panggung. Izin Pak ya. Boleh diberikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada pada tengah-tengah perayaan Milad ke-7 PT Asuransi Askrida Syariah ya, betul ya. Alhamdulillah, ulang tahun yang ke-7 tahun ini sangat meriah ya. Saya melihat banyak teman-teman yang di belakang ini generasi milenial kayaknya, betul ya? Betul ya, milenial ya. Kalau yang di depan-depan sama saya ini generasi kolonial berarti. Selamat pagi buat bapak-bapak pimpinan PT Askrida Syariah. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya agak mikir sebenarnya. Saya kok diundang acara Milad ini, acara apaan ya? Apa hubungannya gitu sama saya gitu sebenarnya. Kalau siraman rohani kayaknya nggak tahu, kayaknya mungkin kurang cocok kayak kalau saya ya. Dan saya terus terang kalau disebut ustadz risih saya benar. Kurang nyaman saya. Saya bukan ustadz, saya hanya seorang kristolog atau YouTuber gitulah. Ya, walaupun saya menyiarkan tentang Islam, tetapi saya mensiarkan Islamnya melalui ilmu kristologi. Ilmu kristologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang posisi daripada Nabi Isa alaihissalam di dalam agama kekristenan. Tetapi bukan berarti kita belajar kristologi itu mau menjadi Kristen atau Nasrani, tetapi justru malah menguatkan iman dan akidah kita sebagai umat Islam. Insya Allah ini semuanya muslim ya. Alhamdulillah. Gak terima karyawan selain muslim ya Pak ya? Oh belum ya. Alhamdulillah. Baik, nah kalau undang saya, pasti saya ngomongin agama sebelah nih. Nah, kira-kira nyaman nggak nih ngomongin agama sebelah nih? Hah? Nggak apa-apa, Alhamdulillah. Begini, banyak yang mengatakan atau banyak yang mungkin protes ke saya, kamu kan sudah masuk Islam, gitu. Kok masih ngomongin agama sebelah, masih ngomongin kitab sebelah, gitu. Emangnya nggak bisa move on, gitu ya? Nah, jadi banyak tudingan-tudingan seperti itu yang ternyata sebenarnya mereka tidak paham bahwa setelah saya mempelajari ulang waktu itu kitab saya mempelajari ulang agama saya, dan akhirnya setelah beberapa waktu lamanya saya memutuskan untuk menerima dan akhirnya memeluk Islam. Saya kan berarti kan punya pengalaman dan punya sedikit pengetahuan tentang agama saya yang lama, ya kan? Nah, ini yang ingin saya bagikan. Buat apa saya bagikan? Apa gunanya gitu saya bagikan? Saya bagikan gunanya adalah untuk menjaga iman dan akidah umat Islam dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan atau upaya-upaya pendangkalan akidah. Ya, itu tujuan utama saya. Jadi bukan berarti saya ngomongin agama saya yang lama itu karena saya belum move on, bukan. Bukan berarti karena saya ngomongin kitab saya yang lama itu karena saya belum bisa meninggalkan, bukan. Tetapi saya ingin memberitahukan ini loh. Kita sekarang di Islam, kita punya kitab suci Al-Quran yang begitu murni, ya, begitu murni dalam arti isinya dan kebenarannya, sehingga kalau ada orang-orang atau pihak yang mengajak kita untuk keluar dari Islam, nah kita harus cari tahu dulu, gitu ya, cari tahu dulu apa yang ada di dalam kitab mereka. Nah, kenapa sebelah, kenapa nggak yang lain gitu? Karena memang cuman agama Kristen dan agama Islam yang memang dua-duanya agama misi. Agama misi artinya agama yang mengajak orang lain untuk
masuk ke dalam agama mereka. Kita juga agama misi, cuman bedanya dengan mereka, di kita hanya diminta untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Sedangkan mereka perintahnya adalah apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya seperti itu. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai berarti urusannya kan? Betul ya? Nah, alhamdulillah kalau seperti teman-teman yang ada di perusahaan PT Askrida Syariah ini kan, ya walaupun bidang usahanya memang dianggap sebagai komersil, tetapi kan menggunakan syariat Islam. Tetap saja yang namanya komersil kan pasti ada yang namanya persaingan, betul kan? Yang namanya persaingan pasti kita perlu menerapkan ilmu-ilmu manajemen. Ya, saya dikit-dikit juga adalah sedikit lah ilmu manajemen lah. Saya dulu lama di Indomobil dari tahun 90 sampai 2006. Ketahuan ya tuanya ya. Alhamdulillah. Nah, setiap kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, selalu kan kita harus mengetahui apa kekuatan mereka, ya, kekuatan kita, kelemahan mereka, kelemahan kita, peluang mereka, peluang kita, ancaman mereka dan ancaman kita. Itu yang disebut dengan apa? SWOT. Nah, jadi kalau di dalam urusan akidah juga boleh juga kita pakai ilmu SWOT ya. Boleh dong, Pak? Boleh ya. Jadi bagaimana kita mengetahui kelebihan mereka, ya, pesaing dalam tanda kutip, pesaing yang mencari jemaat atau jamaah gitu ya. Kita juga perlu mengetahui kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancaman buat kita. Begitu juga dengan pihak yang lain. Nah, oh ya, ngomong-ngomong ini kan asuransi syariah ya. Berarti kalau saya asuransikan kitab-kitab saya yang kuno boleh, bisa ya? Berarti bisa nggak, Pak? Sayang saya nggak bawa ya hari ini. Sebenarnya bawa, cuman agak repot. Nanti mungkin lain kali kalau tempatnya kalau saya harus tenteng-tenteng di sini ya. Saya harus membeli beberapa kitab lumayan banyak yang memang cukup tua dan harganya memang lumayan mahal. Makin tua ternyata makin mahal. Dan itu memang kenapa saya beli, kenapa saya harus punya kitab itu. Bukan berarti saya mau baca semua, bukan. Tetapi saya harus bisa menunjukkan apa yang saya katakan. Dan ada buktinya, ada bukti fisiknya. Makanya saya kumpulin. Nah, saya jadi ingat nanti mungkin bagian pemasaran boleh hubungin saya ya. Saya pengen juga asuransi. Karena banyak juga yang menyarankan, wah hati-hati tuh kitab-kitabnya nanti kalau hilang atau kebakaran atau bagaimana gitu ya. Boleh nanti saya asuransikan. Nah, saya lanjutkan. Ketika kita sebagai seorang muslim bekerja di sebuah perusahaan, ya, alhamdulillah perusahaan yang syariah seperti asuransi Askrida Syariah ini, tentu saja kita mempunyai niat bekerja ya. Niat bekerja di sebuah perusahaan tentu saja sebagai seorang muslim tidak lepas daripada konteks beribadah. Jadi orang bekerja juga beribadah, orang mencari nafkah juga beribadah. Mas-mas, mbak-mbak yang menjadi karyawan di sini, bapak-bapak semua yang di depan pimpinan juga semuanya bekerja, tetapi dalam konteks agama, bapak-bapak dan mbak-mbak ini semuanya sedang beribadah. Ya, beribadah dalam arti mencari nafkah untuk menghidupi keluarga atau diri sendiri. Itu semuanya adalah ibadah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika mas-mas, mbak-mbak ini bekerja di sini, semuanya kan berurusan dan berhubungan atau bermuamalah tidak hanya dengan semuanya muslim. Pasti ketemu atau pernah berjumpa dengan pihak-pihak yang orang-orang selain muslim. Betul kan ya? Nah, ketika bermuamalah atau berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, biasanya kita pasti mengetahui apa yang mereka inginkan untuk orang Islam dalam konteks agama. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa di dalam agama mereka atau agama Kristen, itu memang diperintahkan kepada setiap anggotanya atau jemaatnya untuk menarik orang masuk ke dalam agama mereka. Itu udah jelas perintahnya.
Dulu saya juga menjadi bagian daripada upaya-upaya seperti itu. Walaupun saya tidak terjun ke lapangan, tetapi saya berada di belakang. Ya, kami yang membiayai upaya-upaya untuk menjerat atau menjerat mungkin konotasinya jelek banget ya. Menarik lah begitu ya, menarik orang-orang di luar agama kami waktu itu Kristen untuk masuk dalam agama Kristen. Banyak modus-modus yang dipakai, ya modus lagi nggak enak banget ya bahasanya. Cara-cara gitu lah ya. Cara-caranya itu yaitu adalah memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Contoh apa? Air bersih, ya, kesehatan, pendidikan. Itu cara-cara yang kami lakukan dulu. Kami akan mencari daerah yang remote area atau yang daerah terpencil yang mungkin masyarakatnya masih tergolong terbelakang gitu ya, terbelakang dalam arti fasilitasnya. Kami minta izin ke kepala daerahnya. Kami mau bikin fasilitas untuk masyarakat banyak. Otomatis kan pasti diizinin. Tapi di ujung-ujungnya kami juga minta izin untuk bangun gereja. Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang di sekitar situ yang kami datangi itu orang-orang yang kami berikan semacam apa? Fasilitas sehingga mereka menjadi seperti orang berhutang budi gitu pada kami. Setelah berhutang budi, ketika kami ajak untuk masuk ke dalam gereja, kira-kira nolaknya gimana, Pak? Hah? Air bersih udah disediain gratis, kesehatan disediakan gratis, pendidikan gratis, dikasih uang lagi, dikasih sembako lagi, dikasih pinjaman lunak misalnya. Udah gitu dikasih pekerjaan lagi. Gimana nolaknya kalau diajak ke gereja? Sulit pasti ya. Mungkin masih ada yang bisa menolak, tapi banyak yang tidak bisa menolak dan akhirnya masuk dalam gereja. Itu yang sering dilakukan. Nah, di seluruh dunia ya, upaya-upaya seperti ini itu disebut dengan program kontekstualisasi C1 sampai C6. Apa tuh? Pada C1, C6. C1 itu adalah gereja mengirim tim misi untuk membangun gereja di sebuah daerah yang mungkin remote area dan melakukan kebaktian mereka masih menggunakan bahasa asli asalnya. Jadi misalnya dari Belanda ngirim tim bangun gereja di sebuah daerah yang sepi ya, yang masih remote area yang jauh begitu, bangun gereja. Jadi rupanya biasanya mereka masuk ke dalam sebuah kampung, mereka akan cari tanah, beli tanah, dibeli dulu, kemudian dibangun, kemudian setelah dibangun baru mereka mengadakan kebaktian di rumah itu. Mungkin izin nggak perlu dibangun gitu lah. Tapi akhirnya setelah mereka mempunyai tempat untuk kebaktian, baru nanti mereka pelan-pelan mengurus izin. Biasanya begitu. Masih menggunakan bahasa asalnya. Kalau udah C2, mereka sudah menggunakan bahasa lokal. Ya. C3, selain menggunakan bahasa lokal, mereka sudah menerima tradisi dan budaya lokal. Ya. C4, selain menerima budaya dan tradisi lokal, mereka juga sudah mulai menerima tradisi Islam. Nah, ya, sudah mulai menerima tradisi Islam. C5, mereka sudah berpenampilan seperti orang Muslim. Mungkin menggunakan gamis, mungkin berjenggot, mungkin mengenakan kopiah dan sebagainya. Bahasa-bahasanya juga sudah menggunakan istilah-istilah Islami. Itu yang sudah merupakan tingkat yang cukup berbahaya ya buat umat Islam. C6 itu mereka sudah KTP-nya Islam, sudah sholat, mungkin juga sudah pergi haji, bahkan sudah bisa belajar bahasa Arab, bahkan bisa mengajarkan bahasa Arab. Sudah tidak bisa dilihat apakah dia Muslim atau bukan gitu. Orang sudah ngelihat sudah Muslim aja. Itu C6 artinya sudah dia totalitas, tetapi dia punya misi. Di Indonesia sekarang ada nggak? Ada, ya. Cuman kita mungkin belum bisa expose. Dari zaman Belanda pun sudah ada. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar Abdul Ghafur. Nah, orang Belanda asli yang namanya Snoek Burgronya. Dia adalah utusan dari Belanda yang dikirim sampai dia ke Arab naik haji dan sebagainya, datang ke Indonesia menjadi guru bahasa Arab, menjadi guru Islam, menjadi guru Quran, masuk ke Aceh, wilayah Aceh, sehingga informasi-informasi yang dia kirimkan ke pusat Belanda akhirnya menjadikan Aceh bisa
ditaklukkan oleh tentara Belanda pada waktu itu. Seperti itu sampai begitu. Nah ya, jadi saya ingin memberikan pengetahuan atau sharing di sini bukan untuk urusan strategi bisnis, bukan. Saya bukan ahlinya strategi bisnis perusahaan. Saya hanya ingin sharing di sini untuk bagaimana menjaga iman dan akidah kita sebagai muslim, ya, yang bekerja di sebuah perusahaan yang syariah. Jadi, ketika kita sudah menjadi muslim, yang perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan adalah tidak lain tidak bukan Quran dan Sunnah. Tetapi ketika kita mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga, khususnya dalam hal ini adalah mengenai agama Kristen. Saya di sini bicara bukan untuk mengajak bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk membenci orang Kristen, bukan. Sama sekali bukan ya. Keluarga besar saya juga masih banyak yang Kristen. Tetapi saya di sini bicara untuk mengajak bapak ibu supaya paham agama kita dan juga paham sedikit agama mereka. Supaya ketika ada upaya untuk mendangkalkan akidah kita, itu kita bisa tangkal. Dan mereka banyak menggunakan ayat-ayat Quran untuk menjerat kita. Nah, ada yang pernah dengar begitu? Mereka mendekati orang Islam dan membacakan ayat-ayat Quran, tapi tujuannya untuk menjerat umat Islam masuk ke dalam agama mereka. Mau dicoba? Mau dites? Ada yang mau dites? Boleh kok. Hah? Boleh ya? Coba buka di handphone misalnya. Kita buka sama-sama Quran surat Maryam ayat ke-28. Coba. Salah satu mungkin bisa tolong bacain. Ini salah satu upaya yang paling ringan ya untuk mendangkalkan akidah kita. Nah, dan ini baru salah satu dari sekian banyak. Sudah ada yang menemukan? Quran surat ke-19, Quran surat Maryam ayat ke-28. Coba. Ada yang bisa bacakan terjemahannya aja? Siapa yang bisa bacakan? Ya. Cek. Artinya aja. Ya, terjemahnya aja. Maryam ayat 28 ya kok. Ya, tuh. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk peringai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Pezina. Di sini disebutkan apa? Wahai saudara perempuan Harun, ya kan? Tahu nggak Harun yang di sini yang dimaksud siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Yang lain ada yang tahu? Nabi Harun. Ini ayat yang sedang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ketika ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam dituduh berzina. Yang menanyakan ini adalah orang-orang kaum Yahudi. Ya, di sini ada sebutan wahai saudara perempuan Harun. Ini terjemahan ya. Ini yang disebut adalah Nabi Harun alaihissalam, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Jarak dengan Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam itu kira-kira 1300 tahun. Kok bisa Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun? Padahal Nabi Harun alaihissalam, kalau kita baca di Sirah Nabawi, punya saudara perempuan namanya Miriam, ya. Jadi Nabi Harun alaihissalam punya adik namanya Nabi Musa alaihissalam, punya kakak perempuan namanya Miriam. Ini kok yang disebut Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam? Wah, berarti salah nih Quran. Nah, kan jaraknya 1300 tahun, kok disebut saudara perempuan Harun? Gimana jawabnya? Ada yang tahu? Ah, pada diam semua, berarti nggak ada yang tahu nih. Orang-orang Islam ketika dibacakan Quran surat seperti ini, kemudian dituduh bahwa Quran salah dalam konteks sejarah, karena Quran menyebutkan Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam yang jaraknya 1300 tahun dengan Nabi Harun alaihissalam sebagai saudara perempuan. Ya, ini baru salah satu. Jawabannya bagaimana? Mudah sebenarnya. Kalau kita baca tafsir, ya, jadi kalau kita dituduh atau kita menerima tuduhan
tentang Quran ada salah, mungkin salah dalam ilmu pengetahuan, salah dalam sejarah, yang paling pertama-tama kita lakukan adalah apa? Baca tafsir, gitu. Ya, baca tafsirnya biasanya sudah ada jawabannya. Kalau di tafsir tidak ada jawabannya, baca di hadis sahih. Kalau baca di hadis sahih belum ada jawabannya, cari di ijma ulama. Ijma ulama nggak ada, baru kita baca di qiyas, gitu ya. Ketika ini baca di tafsir sudah ada jawabannya, bahwa yang ternyata disebut sebagai saudara perempuan Harun di sini maksudnya adalah Maryam ini adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Dalam sebuah hadis, sahabat Nabi yang bernama Al-Mughairah pergi ke Yaman di tempatnya orang-orang Kristen di Najran. Orang-orang Kristen di Najran itu bertanya kepada sahabat Nabi, mengapa di dalam Quranmu menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka jauh sekali. Ketika itu sahabat Al-Mughairah tidak sempat menjawab, dia kembali ke Madinah dan bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, mengapa tidak kau katakan kepada mereka bahwa kaum Bani Israel itu biasa menyebut seseorang dengan nama orang-orang soleh sebelumnya. Nah, ternyata di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, yang disebut sebagai Maria, ibu daripada Yesus Kristus, juga merupakan keturunan daripada Harun. Nah, berarti kalau tuduhan seperti itu dengan mudah gitu ya dipatahkan. Jadi bukan berarti saudara perempuan Harun itu dalam konteks saudara kandung, bukan, tapi dalam bahasa Arab ukhta salah satu artinya bisa merupakan keturunan, gitu ya. Nah, nanti ada lagi banyak ayat-ayat yang lain lagi. Coba satu lagi, ini ayat sering dipakai oleh misionaris untuk memurtadkan umat Islam. Buka, baca lagi tadi di ayat ke-71, coba. Ya. Ini kalau apa namanya dibacakan gitu di warung kopi, sering ini bisa memurtadkan orang Islam. Ya. Udah ketemu? Ayat 71. Coba. Ketemu nggak? Ketemu kok. Silakan. Satu. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Jadi mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Banyak orang-orang Islam yang terjebak dan terjerat dengan ayat ini, malah akhirnya murtad keluar dari Islam. Kok bisa? Ditanya sama misionaris, buat apa kamu jadi muslim kalau pada akhirnya kamu masuk neraka gitu. Gimana jawabnya? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat bonus ya Pak ya? Hah? Ada yang bisa jawab? Baca ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa? Orang muslim. Siapa orang-orang yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim? Orang kafir. Caranya mudah sebenarnya kalau kita tahu konteksnya. Tetapi ketika kita sedang menghadapi serangan, kalau dikatakan dan tidak ada seorang pun, berarti ini muslim aja atau muslim dan kafir? Semuanya, semua manusia. Karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini ayat-ayat sebelumnya sedang berbicara tentang manusia, bukan berbicara hanya untuk muslim. Kita baca di ayat 67-nya. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Jadi sedang berbicara tentang manusia. Kemudian ketika dikatakan tidak ada seorang pun dari kamu, mereka menuduh bahwa ini hanya untuk muslim. Ya, ini adalah tuduhan yang keluar daripada konteks namanya itu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, teman-teman di sini semua, bahwa ayat-ayat Quran pun bisa dipakai oleh kalangan misionaris untuk mendangkalkan akidah
dan iman kita sebagai muslim. Lagi pula kalau di sini disebutkan, mereka bilangnya apa? Tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak mendatanginya neraka. Mereka bilangnya masuk neraka katanya. Memang kalau mendatangi pasti masuk neraka ya? Mendatangi pasti masuk ya? Mendatangi penjara gitu pasti masuk penjara? Enggak, belum tentu ya. Mendatangi kuburan gitu masuk kuburan? Belum tentu juga. Jadi kalau mendatangi itu sebenarnya bisa diartikan apa? Diperlihatkan gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini masih banyak di dalam Quran yang dipakai oleh kalangan mereka untuk mendangkalkan akidah kita. Saya pelajari banyak yang seperti itu. Dan gini, ketika kita menghadapi tuduhan seperti itu, kita jangan buru-buru jangan buru-buru panik gitu ya, jangan buru-buru terus tantrum marah-marah, wah ini penistaan atau ntar dulu gitu, santai aja ya. Yang penting kita baca dulu aja tafsirnya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa mendangkalkan akidah kita. Nah, untuk selanjutnya, kita kalau bisa membela agama kita, bagaimana caranya kita juga menyerang gitu ya, menyerang dalam arti menyiarkan atau menyebarkan kebenaran. Ketika kita mempelajari kitab mereka, ternyata bisa diketahui bahwa kitab mereka mungkin lebih dari separuhnya ternyata bukan milik Kristen. Punya siapa? Punya orang-orang Yahudi ya. Kalau kita pelajari kitab Kristen, di situ ada yang disebut dengan Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, ya kan? Tetapi Perjanjian Lama ini ternyata bukan punya orang Kristen. Jadi Kristen itu sebenarnya timbul atau diciptakan oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi yang sudah membuat kitab mereka disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Kitabnya disebut dengan Tanakh, ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, berisikan 3 kelompok kitab. Yang pertama adalah Torah atau 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya, nggak usah dihafalin Pak ya. Yang kedua Nevi'im atau kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi itu berisi tentang kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Ada Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Amos, Yunus dan sebagainya. Nanti kelompok ketiga ada kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu adalah artinya tulisan orang-orang bijak. Bisa tulisan Amsal, Kidung Agung, Mazmur, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. Ketiga kelompok itu disebut Tanakh gitu ya. Tanakh jadi singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kitab Tanakh dalam bahasa Ibrani ini yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi, tetapi boleh dikatakan yang sudah terpapar oleh budaya Helenisme. Nah, ada yang tahu budaya Helenisme? Budaya Helenisme adalah budaya yang dibawa oleh Yunani ketika menguasai daerah Mediterania. Mediterania itu berarti ya mulai dari Roma, Italia, mungkin ya, Efesus, Turki, turun ke bawah Persia, ada Palestina, ada Mesir. Daerah situ adalah daerah Mediterania yang ketika abad keempat dari mulai tahun 332 sebelum Masehi dikuasai oleh Yunani ya, dimulai oleh Raja Alexander Agung sampai kira-kira tahun 63 Masehi diganti oleh Romawi yang menganut paham paganisme. Orang-orang Yahudi di sekitar situ otomatis sudah terpapar ajaran Helenisme. Ada yang terpapar gitu maksudnya. Terpaparnya bisa dari asimilasi ya, perkawinan dengan orang-orang di sekitar situ, sehingga orang-orang Yahudi sendiri yang akhirnya sudah terpapar Helenisme, mereka akhirnya menciptakan agama Kristen. Helenisme itu apa? Helenisme itu adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Yunani ya. Di Yunani itu mereka mengenal atau menyembah dewa. Ada dewa yang paling tinggi yaitu dewa Zeus. Ada yang tahu Zeus ya? Hah? Tahu Zeus? Tahu. Dewa Zeus bisa punya anak dari manusia namanya Hercules. Nah, tahu Hercules ya?
Kalau Hercules Tanah Abang. Kalau Zeus judi online gitu ya. Aduh, ngeri juga nih berarti. Nah, sistem kepercayaan seperti itu, mereka percaya ada dewa yang paling tinggi, dewa Zeus, tetapi di bawahnya ada dewa-dewa lagi yang lebih rendah. Kalau politeis menganut kepercayaan banyak Tuhan, kalau monoteis menganut satu Tuhan, kalau yang mengenal tuh apa dewa paling tinggi, ada dewa yang rendah, nanti ada manusia setengah dewa, itu namanya bukan politeis, Pak. Henoteis. Jadi ada Tuhan atau dewa paling tinggi, tapi ada yang inferior di bawahnya. Orang-orang Yunani percaya seperti itu, ya. Orang-orang Romawi bagaimana? Mirip. Jadi kalau di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi ada dewa Jupiter. Kalau di Yunani ada manusia setengah dewa, Hercules atau Perseus. Di Romawi ada dewa-dewa, siapa? Jupiter punya anak, misalnya siapa? Apollo misalnya. Nah, konsep seperti ini yang diambil oleh Kristen. Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam dianggap oleh Kristen sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dia adalah anak yang diciptakan secara mukjizat, ya, melalui Maria atau Maryam, ibu daripada Yesus. Kita umat Islam juga beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita juga beriman bahwa Maryam mengandung anaknya Nabi Isa alaihissalam melalui apa? Mukjizat, ya. Ada sebuah ayat yang dikatakan semisal penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan Nabi Isa diciptakan hanya dengan kun fayakun. Jadi dua-duanya juga diciptakan dengan kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesulitan untuk menciptakan seorang bayi tanpa keterlibatan seorang ayah. Kita juga percaya itu. Bedanya kita dan Kristen, mereka menganggap Yesus sebagai Tuhan atau bersifat ilahi. Kita menganggap atau menempatkan Nabi Isa alaihissalam hanya sebagai hamba utusan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ, ya. Tetapi cerita daripada bagaimana Kristen bisa sampai mengangkat Yesus menjadi Tuhan, ini yang ceritanya cukup panjang. Nah, ketika kitabnya orang Yahudi tadi setelah diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, kemudian kitab ini beredar selama ratusan tahun, bahkan sampai hampir 1 milenium, barulah kitabnya Septuaginta ini digabungkan dengan kitabnya asli orang Kristen. Orang Kristen juga punya kitab yang mereka tulis dari mulai pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad pertama sampai abad kedua Masehi, yang akhirnya pada akhir abad keempat digabungkan dengan kitab yang berbahasa Yunani tersebut. Kitab yang tadi sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani disebut sebagai kitab Septuaginta. Septuaginta artinya 70. Artinya 70 orang Yahudi yang menerjemahkan. Digabungkan dengan kitabnya orang Kristen yang disebut sebagai Perjanjian Baru di akhir abad keempat, gitu ya. Nah, jadi kalau kitab terjemahan yang Yunani Septuaginta itu dikasih ke orang Yahudi yang pegang tanah, mau nggak mereka baca? Nggak mau. Ketika mereka dikasih untuk baca terjemahan Yunani, mereka akan buang gitu. Ya, mereka tidak mau menerima. Kenapa? Karena di dalam kitab yang Septuaginta itu sudah dirubah-rubah atau sudah diresensi istilahnya, dikritik terjemahannya, sehingga kitab Septuaginta itu menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Itu yang terjadi, ya. Jadi Kristen timbul karena memang orang-orang Yahudi yang terpapar budaya Helenisme. Ya, era budaya Helenisme itu terjadi selama ratusan tahun. Jadi ketika orang Kristen bilang bahwa mereka tuh hanya punya 3 pribadi, ada Allah Bapa, ini mereka bilangnya pakai Allah, ya. Ya, mereka di dalam kitab mereka menggunakan kata Allah, tapi menggunakannya tidak sama dengan Islam. Kalau di Islam kita menggunakan kata Allah sebagai nama daripada Rob kita, betul ya? Tapi kalau mereka menggunakan kata Allah itu sebagai jabatan atau sebagai generic name, ya, atau sebagai predikat. Jadi mereka bisa menyebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, ketika mereka mengatakan Tuhannya bisa dalam 3 pribadi,
tetapi mereka tetap mengatakan bahwa Tuhannya mereka Esa. Esa tapi dalam 3 pribadi. Nah, sekarang konsep ini yang dianut sebagai Trinitas ya oleh kekristenan yang umum atau yang arus utama, mereka bilang Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Mas? Paham nggak? Alhamdulillah nggak paham. Kalau bilang paham saya bingung. Alhamdulillah nggak paham. Jadi kalau mereka bilang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, itu memang sudah tidak bisa dipahami dengan akal dan nalar sehat. Orang Kristen akan bilang kalau yang nggak paham itu nggak dijamah Roh Kudus gitu Pak. Ya. Nanti lanjut, mereka bilang Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa gitu. Nah, siap-siap Pak beli bodrek gitu Pak ya. Jadi memang itulah kepercayaan mereka, bukan berarti kita mau saya tidak menyarankan untuk menghina ya. Bukan untuk kita menghina, mencaci maki agama orang lain, bukan. Tetapi itu adalah hak mereka. Itu adalah ranah iman yang tidak bisa diganggu gugat. Mereka mau percaya itu monggo gitu ya. Dilindungi haknya oleh negara. Kita tidak boleh menghina, apalagi kita tidak boleh mencaci maki sesembahan orang lain ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang kita untuk menghina dan mencaci maki sesembahan orang lain, karena kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain, mereka akan mencaci maki atau menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Begitu ya. Nah, ketika Kristen timbul, itu tidak semerta-merta Kristen timbul seperti yang sekarang kita lihat. Kristen timbul dengan banyak kelompok atau golongan. Ada Kristen-Kristen yang akhirnya mengikuti seorang tokoh yang sangat sentral di dalam Kristen, yaitu siapa? Paulus. Paulus ini bisa dianggap atau banyak yang menganggap dia yang mendirikan agama Kristen. Ya. Kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus akhirnya menjadi kelompok yang menang atau kelompok Kristen yang dominan, dan bisa dikatakan menjadi kelompok Kristen yang bisa kita lihat sampai sekarang. Walaupun yang sekarang ini sudah terpecah-pecah gitu ya. Tapi zaman dulu ketika ini baru timbul, ada Kristen yang disebut dengan Kristen Ebionites, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Arianisme, ada Kristen Gnostik gitu. Dan tidak semua Kristen ini menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bahkan ada kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Cocok dengan Quran surat An-Nisa ya, ayat 157. Dikatakan ketika Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ternyata zaman dulu ada Kristen yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Namanya Kristen Basilidean, yang tumbuh subur di daerah Mesir, yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu hanyalah sebuah ilusi. Ya, yang disalib bukan Yesus tapi Simon orang Kirene, orang Kirene Pak. Saya sering salah ucap jadi Cinere gitu. Ya, Simon orang Kirene. Di dalam kitabnya orang Kristen sendiri memang nama itu disebutkan gitu. Ya. Ada 4 kitab di dalam Perjanjian Baru yang disebut dengan Gospel. Orang Kristen sebut dengan Injil. Orang Islam juga sering menyebut kitab itu sebagai Injil gitu. Ya. Kita orang Islam jangan menyebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Kita orang Islam jangan menyebut kitab mereka sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Quran kita juga disebut Alkitab, gitu ya. Ketika Injil yang dimaksud Quran itu bukan kitabnya orang Kristen. Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul ya Pak ya? Wahyu bentuknya seperti apa? Wahyu. Kalau kita dapat ilham lah ya. Kalau nabi dapat wahyu gitu ya. Kalau wahyu bentuknya seperti apa Pak? Tidak terlihat ya. Tiba-tiba pesan atau pengetahuan yang masuk dalam kolbu sang nabi. Ajaran yang diberikan oleh nabi kepada umatnya, itulah wahyu yang disampaikan kepada umatnya. Nah, ketika nabi-nabinya sudah tidak ada, kemana wahyunya? Ya, ikut bersama nabinya. Nah, sekarang pertanyaannya,
apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu adalah Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Ada yang berani jawab? Nggak ada ya? Saya jawab ya. Wah, berarti saya dapat bonus nih. Bukan. Ya, saya berani katakan bukan Bible-nya orang Yahudi, juga bukan Bible-nya orang Kristen. Kenapa saya berani katakan begitu? Bible-nya orang Yahudi yang tadi saya bilang pertama-tama disusun tahun 450 sebelum Masehi, itu jarak dengan Nabi Musa itu kurang lebih 1000 tahun. Ya, Nabi Musa alaihissalam hidup kira-kira abad ke-15. Ini kitab yang disusun itu di abad ke-5, kan bedanya 1 milenium. Jadi tidak mungkin kitab itu yang menulis Nabi Musa, juga tidak mungkin kitab itu yang menulis pengikut yang pernah bertemu dengan Nabi Musa. Ya, bahkan kalau kita pelajari dari sumber mereka sendiri, kitab yang disusun abad ke-5 sebelum Masehi ini disusun oleh banyak pihak atau banyak mazhab gitu. Kalau kita di Islam mengenal mazhab gitu ya. Di mereka juga mengenal mazhab. Mazhab ketika orang-orang Israel dibuang ke Babilonia di abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika itu timbul mazhab-mazhab yang kalau dalam istilahnya dalam bahasa Inggris itu disebut mazhab Yahwis, mazhab Elohis, mazhab Deuteronomis, mazhab Priestly. 4 mazhab ini yang menyusun atau menjadi sumber kisah di dalam kitab-kitab Torah ya. Torah bukan Tanakh ya. Torah, yang Torah tadi 5 kitab Musa. Jadi sudah jelas bahwa itu bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini sudah terbukti di kalangan akademisi. Jadi kalau Bible-nya orang Yahudi bukan Nabi Musa alaihissalam yang menulis, atau pengikutnya yang kenal dengan Nabi Musa alaihissalam yang menulis, apakah itu bisa disebut sebagai Taurat yang disebut dalam Quran? Kan tidak bisa, gitu ya. Begitu juga dengan Injil, yang disebut dengan Injil Bible-nya Kristen itu ada 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini ditulis kira-kira dari pertengahan abad pertama sampai akhir abad pertama. Hampir semua ahli perjanjian baru mengatakan bahwa 4 kitab ini ditulis bukan oleh orang-orang saksi mata langsung, ya, juga ditulis bukan oleh orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ngopi bareng Yesus. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Karena apa? Karena keempat kitab ini anonim. Anonim itu artinya tidak ada nama, tidak ada pengakuan. Saya bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Begitu juga yang Markus, begitu juga yang Lukas dan Yohanes. Bahkan malah tadi yang ketika saya mengatakan Simon orang Kirene, kitab Yohanes yang terakhir yang ditulis kira-kira tahun 95 Masehi, justru kitab ini ditulis ditengarai untuk apa? Untuk melawan kelompok yang lain, kelompok Kristen yang lain yang tidak percaya bahwa Yesus disalib. Makanya di dalam kitab Yohanes itu tidak ada nama Simon orang Kirene. Kalau yang di Matius, Markus, Lukas ada kata Simon orang Kirene. Nah, jadi sekarang tinggal begini. Ketika kita melihat kitabnya orang Kristen, ada 2 bagian, kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru yang bisa kita pelajari ya. Kalau sekarang saya ceritakan itu karena memang hasil penelitian saya sudah sekian lama. Di dalam kitab Perjanjian Lama ternyata konsep ketuhanannya sama dengan Islam. Konsep ketauhidannya juga sama dengan Islam. Ya. Di dalam Perjanjian Lama itu disebutkan bahwa ini saya sebutnya Allah ya Pak ya, karena di sana tulisannya Allah dan tidak ada tasdidnya, jadi saya sebutnya Allah gitu. Allah bukanlah manusia, Allah bukanlah anak manusia. Artinya itu di Bilangan 23 ayat 19. Kemudian ada lagi nanti ayat di Hosea 11 ayat 9 dikatakan Tuhan bukan manusia. Di Maliaki 3 ayat 6 dikatakan Tuhan tidak berubah. Nah, ketika Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, sama atau serupa atau setara dengan lam yalid walam yulad, ya.
Allah tidak diperanakan, Allah juga tidak memperanakan. Juga ketika dikatakan ada sebuah ayat, Ulangan 6 ayat 4 yang mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu bahasa Ibrani ya. Ada kata-kata Ehad. Kita sering membaca, mungkin setiap hari kita baca, Kul huwallahu ahad. Sama artinya. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Jadi ketika dikatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dengan Kul huwallahu ahad. Nah, jadi artinya konsep ketuhanan di dalam PL atau Perjanjian Lama atau kitabnya orang Yahudi ini sama dengan Islam, sama dengan Quran, gitu ya. Tidak mungkin jadi manusia. Nah, ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, ini yang boleh dikatakan hasil daripada pemikiran orang-orang Helenisme yang menciptakan agama Kristen. Siapa? Ya orang-orang Yahudi sendiri, gitu ya, yang sudah terpapar. Di sini tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, tiba-tiba bisa menjadi Yesus. Yesus dikatakan adalah inkarnasi daripada Tuhan. Jadi hampir tidak ada bedanya antara Yesus dengan Hercules. Kalau Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, gitu ya. Proses pembentukan akidah di dalam Kristen memang memakan waktu kurang lebih hampir berapa ya? Dari awal abad ke-4 sampai akhir abad ke-8. Konsili 325 menetapkan Yesus sebagai Tuhan di Nisea. Konsili Konstantinopel 381 Masehi menetapkan Roh Kudus juga sebagai Tuhan. Disitulah baru ditetapkan konsep yang disebut dengan Trinitas. Nanti ada lagi konsili 431 di Efesus menetapkan Maria sebagai bunda atau Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Konsili 451 di Kalsedon menetapkan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ada lagi konsili nanti di Konstantinopel yang kedua, tahun 553 Masehi, menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Pusing gak Pak? Pusing, saya juga pusing. Ada lagi konsili 681 Masehi di Konstantinopel 3. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak? Yang seperti itu aja dibuat muktamar gitu Pak ya. Konsili nanti ada lagi konsili 787 Masehi di Nisea kedua. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Ini adalah konsili-konsili yang membentuk akidah mereka, teologi mereka. Konsili-konsili berikutnya mungkin mengenai manajemen gereja, pemimpin gereja dan sebagainya. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini kita ketahui dari mana teologi mereka berasal, dari mana konsep ketuhanan mereka berasal, mudah nggak kita kalau misalnya mau dimurtadkan sama mereka? Nah, itu ya poin saya di situ. Kalau kita tidak tahu isinya mereka, mungkin dengan semerta-merta, dengan bantuan dan rayuan, dengan hutang budi, sulit kita menolak mereka. Tapi kalau kita sudah tahu isi atau dalam mungkin kalau bahasa bahasa Betawinya jeroan mereka, sulit rasanya menerima kalau kita bisa murtad gitu ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu di sini. Saya juga alhamdulillah dengan dakwah seperti ini, sekarang hampir setiap hari saya didatangin tamu. Ya, ada tamu yang dari kalangan Kristen, ada tamu yang dari kalangan Islam. Kalau yang dari kalangan Islam biasanya bawa calonnya, atau bawa suami istrinya, atau bawa anaknya yang mau murtad, bahkan sudah yang murtad. Ya, ketika murtad saya tanya mengenai murtad ke Kristen, ya sudah saya bukain kitabnya, baca sendiri. Begitu juga tamu-tamu saya yang dari kalangan Kristen, ada yang istilahnya memang mereka mau mencari tahu, gitu ya. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari luar kota, kok boleh nggak saya minta saya mau foto-foto kitabnya Kodondi gitu ya. Boleh, silakan. Datang di foto-foto, diskusi sejam 2 jam, pulang ternyata bikin karya tulis ya. Bikin karya tulis 35 halaman ternyata untuk sebagai siapa? Diberikan kepada orang tuanya, suruh baca gitu.
selama 2 bulan dia berdebat dengan orang tuanya. Setelah berdebat dengan orang tuanya 2 bulan, dia datang kembali ke tempat saya, alhamdulillah bersyahadat. Sepanjang jalan menuju tempat saya, itu pun masih berdebat dengan orang tuanya. Masih ada yang begitu. Jadi sekarang banyak yang datang, entah dia ada yang bawa calonnya, ada yang bawa orang tuanya, ada yang bawa anaknya dan segala macam. Ya alhamdulillah dari situ, ketika saya berdiskusi dengan mereka, saya nggak perlu buka Quran, saya nggak perlu memperkenalkan atau membacakan ayat-ayat Quran, enggak. Yang saya bukakan malah kitab mereka sendiri gitu. Ternyata begitu. Karena apa? Karena tadi konsep ketuhanan di dalam perjanjian lama mereka dan juga yang disebut dengan ajaran Yesus di dalam perjanjian baru itu masih sejalan dengan Islam. Terlepas daripada siapa yang disalib, ya kalau di Quran kita tidak mengimani bahwa Nabi Isa yang disalib, terlepas dari masalah itu di dalam ajaran Yesus di dalam Bible itu sebenarnya masih tauhid gitu ya. Nah, dari mana ajaran Kristen? Ternyata dari Paulus. Paulus yang mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari Yesus. Paulus mengajarkan dosa waris. Setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris. Sedangkan Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan selamat. Gitu. Tapi Paulus bilang, setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa karena dosanya Adam dan Hawa. Gitu. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Jadi karena manusia sudah berdosa, harus ditebus dengan turunnya Tuhan menjadi manusia. Itu adalah konsep yang dimiliki oleh orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Jadi boleh dikatakan Kristen adalah penerus, gitu ya, penerus konsep Helenisme dan konsep paganisme Romawi. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kayaknya udah pada nggak sabar ya, kayak mau potong tumpeng ya, kayaknya mau makan-makan ya. Jadi saya hanya berharap bahwa mari kita bentengi, kita perkuat iman kita bentengi akidah kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah yang dilakukan oleh saudara kita, sehingga kita tidak mudah dimurtadkan, gitu ya. Yang sudah kita ketahui sekarang bisa kita bagikan kepada keluarga kita, bisa kita bagikan kepada saudara, teman, dan handai taulan kita, supaya kita semuanya terhindar daripada upaya-upaya pemurtadan. Begitu ya, itu yang saya bisa sampaikan. Ada sesi tanya jawab nggak? Ada. Ada ya? Ya. Baik, silakan kalau begitu saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih kepada Ko Dandi. Tepuk tangan yang meriah untuk Ko Dandi. Boleh. Kita berikan tiga penanya Sesi, untuk Ko Dandi. Silakan Pak Ipul. Panitia tolong mic-nya. Kuali. Kuali apa kuali? Bagus pertanyaannya. Assalamualaikum Ko Dandi ya. Saya sering lihat YouTube Ko. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan Ko kan mualaf ya Ko. Betul ya. Nah, Jangan mualaf terus ah. Mantan kafir ya. mantan kafir. Takbir. Allahu Akbar. Yang saya mau tanyakan proses atau kenapa kok menjadi seorang mualaf? Itu yang basic. Itu aja? Ya, itu. Waduh, ini berarti ngulang lagi dong berarti. Jadi pada intinya ya, saya perpendek aja. Sebuah agama itu landasan utamanya apa? Pasti kitab sucinya kan? Kalau nabinya masih hidup, nabinya masih bisa ngajarin gitu. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang menjadi pegangan umatnya? Kalau bukan kitab suci, betul kan? Sebenarnya saya bawa nih kitab suci saya nih. Cuman gimana ya? Mau gini aja. Saya akhirnya mendapatkan bukti bahwa di dalam kitab suci saya itu terdapat ayat-ayat yang tidak otentik gitu. Ya, tidak otentik artinya apa? Tidak asli. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sudah akrab dengan Quran misalnya, ya. Di Quran kan ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya, ya kan? Biasanya ada lagi Quran terjemahan tuh yang ada asbabun nuzulnya atau mungkin ada tafsirnya gitu kan. Bagaimana kalau Bapak Ibu baca Quran ada terjemahannya? Nah, ini dia. Ada catatan kaki, ya. Catatan kakinya berbunyi bahwa ayat ini tidak asli gitu. Rasanya gimana?
Gimana Pak? Hancur gitu ya, bilangnya kan. Saya dapat bukti nih, ya. Ini susah saya dapatnya. Ini saya dapatnya bukan dari toko buku, karena kitab ini tidak untuk diperdagangkan, ya. Ini kitab studi Bible namanya. Kitab ini hanya untuk calon-calon pendeta atau calon pastor. Di seluruh kitab ini, yang dianggap ada bukti ayat ajaran Trinitas itu cuma satu, Pak. Yang lain-lain itu diperdebatkan lah. Tapi kalau ayat ini sangat-sangat jelas. Dikatakan begini, di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi disebutkan ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu kan inti daripada ajaran Trinitas, Pak. Ya. Ternyata ayat ini ada catatan kakinya, begini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan, ada kata disisipkan, ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan, 2 kali nih disisipkan, ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Coba Masnya tolong baca sini sebentar. Nanti jangan dikira saya ngarang nih. Tolong dibaca yang bagian terakhir ini. Dari sini nih, apa nih? Oke. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. tidak asli itu apa kata lainnya? Palsu. Ah, situ yang ngomong ya, bukan saya. Makasih ya. Jadi kalau ada catatan kaki seperti ini, gimana? Pada waktu itu saya menganggap atau akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci buat saya pada waktu itu ya. Dan ini baru salah satu, Pak. Banyak di sini yang lain begitu. Cuman yang saya bacakan di sini khusus untuk ayat yang dianggap sebagai bukti ada ajaran Trinitas dalam Bible. Makanya itu yang saya bacakan. Kalau yang lain, ayat-ayat yang lain banyak. Dan itu katanya tidak asli, tambahan, sisipan. Bahkan ada pinjaman, Pak. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Ya. Kira-kira gitu. Setelah saya mengetahui hal ini, saya mempelajari ulang kitab saya, kemudian baru saya mempelajari Islamnya. Tapi saya juga kan tidak langsung memeluk Islam. Saya juga belajar agama yang lain. Ketika saya mulai belajar agama yang lain, saya baru sadar cuman dari nama agamanya aja udah bisa kelihatan gitu bedanya. Ya. Ketika saya cari tahu artinya Kristen, Kristen diambil dari kata Kristus. Kristus adalah gelar daripada Yesus. Kristus artinya Al-Masih. Kita juga mempercayai beriman Isa Al-Masih. Yesus Kristus sama. Berarti Kristus gelar daripada Yesus, ya kan? Kita lihat agama Yahudi, ya agama Yudaisme. Yahudi diambil dari nama anak Nabi Yakub alaihissalam yang keempat. Namanya Yehuda gitu ya. Dari Yehuda akhirnya bertransformasi menjadi Yahudi. Yahudi boleh dikatakan ini agama yang eksklusif gitu. Walaupun tidak menolak orang yang mau masuk agama Yahudi, tapi di dalam tradisi Yahudi, orang yang bukan orang Yahudi itu punya kelas yang lain lah dengan orang Yahudi, ya. Jadi mereka merasa eksklusif. Agama Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal di India, gitu kan? Dan di Hindu kita tahu ada sistem apa? Kasta. Gitu. Di Buddha juga begitu. Buddha mungkin tidak menonjol kastanya, tapi tidak banyak menonjolkan karakteristik Tuhan. Gitu. Jadi seperti agama filosofi aja gitu, ya, yang ditonjolkan hanya dharma. Tidak jauh berbeda dengan agama Shinto di Jepang. Agama Konghucu itu adalah nama daripada nabinya, yang menyembah juga ada dewa-dewa. Buddha tadi itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama, ya. Jadi Kristus gelar daripada Yesus, Yahudi nama daripada anak Nabi, Hindu nama tempat dari agama itu berasal, Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama, Konghucu nama nabinya. Ketika ke Islam, saya pikir nama nabi atau nama tempat gitu. Ternyata Islam artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah SWT, kepada Sang Pencipta kita. Selain berserah diri, artinya juga patuh, taat, tunduk, selamat, damai.
Jadi ini agama yang bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat, tapi kata perintah untuk berserah diri kepada pencipta kita. Nah, akhirnya setelah saya mempelajari banyak, saya mengambil kesimpulan di dalam kitab suci Al-Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti zaman sekarang itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata gitu ya. Bagaimana mungkin seorang yang dianggap ummi, tidak pandai baca tulis, bisa istilahnya mengucapkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains kok terbuktinya baru sekarang. Nah, tapi satu yang saya paling bisa terima di dalam Islam apa? Yaitu khutbah daripada Nabi Muhammad SAW, ya, khutbah pada waktu beliau haji wada, haji perpisahan. Dikatakan seorang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Artinya apa? Tidak ada perbedaan orang itu mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit merah, ataupun apa saja. Mau mata sipit, mau mata belok, atau mau mata apa aja. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau rambut putih atau pirang atau apa aja. Jadi artinya tidak ada perbedaan untuk setiap manusia, kecuali apanya? Takwanya. Itu yang paling bisa saya terima ya di dalam Islam, sehingga saya anggap Islam ini adalah agama yang memang diturunkan, yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Makanya ada kata-kata atau ayat inna dina indallahil Islam. Makanya kita sebagai umat Islam, Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Benar. Hah? Yang benar, bukan paling benar. Hah? Benar. Paling benar. Benar. Ini yang di depan ada yang bilang paling benar. Salah, Pak, kalau menurut saya. Islam bukan agama yang paling benar. Islam adalah agama yang benar buat kita, Pak. Ya, buat umat Islam, kita harus berani bicara bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti ada yang lain yang benar kan, Pak? Ya kan? Tapi kita harus berani bicara bahwa Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Berani nggak, Pak, bilang begitu? Berani dong. Kenapa nggak berani? Ya. Bukan soal mayoritas, tapi ini kita bukan mau menzolimi siapa-siapa, bukan. Tapi ini adalah keyakinan kita. Kita harus berani mengatakan Islam adalah agama yang benar dan yang lain salah. Nah, agama yang lain bagaimana? Mereka juga berhak, Pak. Mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang Islam salah juga itu hak mereka gitu. Karena itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 29 ayat 2. Jadi setiap agama berhak mengatakan atau klaim agamanya yang benar, yang lain salah, tidak apa-apa. Kan bukan berarti kita harus bermusuhan, bukan. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama. Ya, sebagai sesama anak bangsa, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Begitu ya yang saya bisa jawab ya. Terima kasih. Yang lain? Ada lagi? Ya. Karena waktunya juga sudah terbatas, jadi Baik. sesi tanya jawab kita hentikan. Wah, cuma satu Terima berarti. kasih kepada Ko Dodi Tan atas sharing yang telah disampaikan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Ko Dodi Tan atas sharing yang disampaikan siang hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu baru untuk kita supaya akidah kita tetap melekat di diri kita masing-masing. Baik. Amin. Kita tutup ya sebentar ya. Baik, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya dan sesudahnya saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.